monggo dicek lah para pemirsa, cek di kitab Al-Quran kita gitu. Nggak usah cek kitab-kitab yang lain, bacalah Al-Quran gitu. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Dan semua rasul itu karim, lembut, penyayang kepada umatnya. Bayangin Nabi Nuh itu berdakwah sampai 950 tahun. Coba. Itu supaya biar umatnya ayolah. Karena beliau tahu betul apa yang akan menimpa kaumnya kalau mati dalam keadaan kafir. Lucky Pad Channel. Apa nama channelnya? Lucky Pad Channel, Ustaz. Masya Allah, ajib. Lucky Pad. Waalaikumsalam, Ustaz. Sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar. Sehat kagak lihat foto bini? Iya, kenapa? Foto anak-anak nih. Biasa laporan malam. Laporan malam sama istri. Itu habis murojaah pada tidur. Masya Allah. Yang satu masih belajar baca gitu. Sehat lu Bang? Alhamdulillah. Saat ini asik nih, Ustaz. Ini gak ada opening-opening yang bum-bum-bum gitu. Gak ada, tadi kan udah dikata. Ngapa jadi ditanya lagi? Mana sih ini? Ini kemarin kan lama itu satu. Aku tuh ngeliat videonya Bu Prof siapa sih namanya? Musdah Mulia. Nah itu di video itu Anistelin aja deh ya. Iya enggak? Ya, ntar tampilin aja di ininya. Hah? Di editing. Gitu. Gak usah diginiin, kasih lihat. Kalian suaranya. Silahkan. Kalian ada yang belum ngeliat, langsung. Boleh. Malah iklan. YouTube-nya belum premium. Ini bukan YouTube anuan. Baik. Jadi gini, teman-teman semua yang dirahmati Allah, kaum enjoy aman dan bapak-bapak slow living. Asik. Kita mau reaction tentang video salah satu tokoh pendidikan ya di Indonesia, Prof. Musdah Mulia, tentang kita dapatnya video pendek ya. Video pendek kemarin sebenarnya itu bukan video full ya. Full kemarin sebenarnya. Nah, tapi menarik untuk didiskusiin. Jadi kemarin kan masuknya itu begini aja deh, saya setelin aja deh. Ya. Daripada denger ya kan. Tegaskan bahwa pelarangan pernikahan antara perempuan muslimah dengan laki-laki non-muslim itu hanya di dalam buku-buku karangan para ulama, bukan dalam Al-Quran. Jadi memang tidak ada di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran itu kita hanya dilarang ya menikah dengan orang kafir, dilarang menikah dengan orang musyrik. Sekarang pertanyaannya, siapa yang disebut dengan kafir? Kan bilangnya nggak boleh pernikahan, pelarangan pernikahan antara muslimah sama laki-laki kafir. Itu benar itu, Ustaz? Ya benar. Jadi dalam Al-Quran dilarang laki-laki muslim menikahi perempuan musyrikah. Nah, lafadznya memang bukan kafir tapi musyrikah. Musyrik. Nah, sebaliknya juga perempuan mukminah beriman itu tidak boleh menikah dengan laki-laki musyrik. Nggak boleh. Nah, musyrik ini bagian dari kategori kafir. Oh, musyrik ini bagian dari kategori kafir. Jadi kafir itu memang nanti kan beliau juga katanya bilang ada sekitar 48 definisi kafir ya. Iya, kata dosennya dia di UIN. Tapi kan kita pakai definisi yang sesuai ayat Al-Quran aja gitu. Misalnya di surah Al-Bayyinah, innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaikum syarrul bariyah. Jadi orang kafir itu ya ahlu kitab, Yahudi dan Nasrani, dan orang musyrik. Kenapa dibedakan? Nanti ada turunan hukum fikihnya. Kayak misalnya sembelihan ahlu kitab boleh dimakan, tapi sembelihan orang musyrik nggak boleh. Oh gitu. Ada beda-bedaannya. Ada perbedaannya. Tapi di sini kan beliau bilang titik beratkan nih masalah kafirnya saat. Jadi menurut beliau nih. Siapa disebut dengan tuh. Sekarang pertanyaannya siapa yang disebut dengan kafir? Oh ya. Menikah dengan orang kafir, dilarang menikah dengan orang musyrik. Sekarang pertanyaannya, siapa disebut dengan kafir? Ya, siapa yang disebut dengan orang kafir? Ya. Beliau di video itu menyebutkan definisi kafir itu cover. Ya, menutup diri dari rahmat Tuhan. Atau koper nih, buat menutupi barang-barang biar nggak dilihat orang. Biar nggak ketinggalan. Memang secara bahasa, betul ulama juga menyebutkan bahwa al-kufru as-satratu atau at-taghtiyah, menutupi. Memang betul definisi
yang dihubungkan oleh ulama secara bahasa begitu. Tapi definisi istilahan, nah yang nyantri pahamlah atau yang belajar agama pahamlah. Para ulama-ulama juga sering menjelaskan ada definisi istilahan, penjelasan yang sesuai syariat. Secara syariat itu kafir adalah tidul iman, tidak beriman. Tidak beriman berarti dia menutup diri dari kebenaran Allah sebagai Tuhannya dan Nabi Muhammad sebagai nabinya serta Al-Quran sebagai kitabnya, begitu maksudnya? Ya bisa, ya tidak beriman berarti tidak meyakini rukun yang 6. Tidak meyakini rukun iman yang 6. Iya berarti esensinya orang di luar Islam kafir dong. Oh iya. Oh, semua gitu ya, tanpa ada keraguan gitu. Makanya beberapa ulama menyebutkan kekafiran itu awal mulanya bermaksiat kepada Rasul. Bermaksiat kepada Rasul. Iya, jadi datang Rasulullah dari zamannya Nuh sampai Nabi Muhammad SAW. Mereka yang menolak ajakan seruan para nabi dan rasul ini kafir. Gitu. Tapi itu sampai sekarang berlaku kayak gitu. Kalau sekarang kan berarti seruan pewarisnya Rasul, para ulama. Para ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Nah, cuman gini, kita harus paham bahwa Allah itu latif, al-latif. Allah itu maha lembut. Jadi Allah kan yang ciptain kita. Yep. Yang kasih kita rezeki, yang atur kita, kehidupan kita. Nah, di antara kelembutan Allah itu supaya hidup kita itu nikmat, bahagia, dijalani dengan selayaknya, itu Allah kirim manusia yang bisa kita tiru. Yep. Nah, itu namanya para nabi dan rasul. Allah tidak mengirim malaikat untuk kita contoh karena malaikat nggak punya hawa nafsu. Nah, yang dikirim kepada kita itu manusia yang ya sama kayak kita, tetapi dibekali risalah. Nah, jadi para umat yang menolak dakwahnya para rasul, tidak mengimani para rasul, ya berarti dia tidak beriman. Nah, ini yang masuk kategori kafir. Ayatnya banyak kok. Iya, ini kita lanjut apa kita? Ini sesuai yang udah antum tonton aja. Jadi di sini kan beliau akhirnya nanti mungkin bisa ditambahin kali ya, Bang editor ya, tambahin kopi ntar. Itu Jis tambahin Jis. Itu di pertengahan juga beliau bilang tuh kalau misalnya orang Islam kan terlalu subjektif ketika dia menganggap bahwa dia sudah Islam, ya dia bukan orang kafir gitu. Lalu mencontohkan kekafiran itu dengan analogi yang lain. Itu nanti akan kita bahas selanjutnya. Oh ya, ini langsung dijawab aja. Jawab Ustaz. Nah, boleh. Ada ayat yang berbunyi la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Mungkin itu yang dimaksud oleh profesor tersebut, bahwa definisi kafir di sini itu bukan yang tidak beriman, tetapi definisi kufur yang bisa mengenai setiap muslim. Seandainya kamu bersyukur, aku tambah. Seandainya kamu kufur, berarti tidak bersyukur. Tidak ingkar nikmat, mengingkari, tidak mengakui. Nah, itu bisa menimpa setiap muslim. Iya. Jadi sebetulnya ada benarnya nih ucapan beliau. Nah, tetapi kita harus tegaskan bahwa jangan bermain di definisi-definisi yang cabang. Bahwa sesungguhnya kekufuran atau status kafir itu ada ditetapkan oleh syariat supaya kita itu hati-hati di kehidupan dunia, selamat di akhirat. Nah, kalau definisi yang beliau sampaikan, jangan terus kalau kamu sudah muslim kamu aman dari kafir. Itu sih saya sepakat, betul. Iya, betul. Tapi kan itu ada proses di selanjutnya, nanti dia bisa musyrik, dia bisa kafir karena tergelincir. Tapi yang jadi pertanyaan awal tadi, Ustaz, itu kan sebenarnya pertanyaannya kan jelas nih, dia bilang masa pernikahan. Sebenarnya yang disebut kafir itu siapa? Tanda tanya besar. Maksudnya gini, dia kan sekelas strata pendidikannya tinggi gitu. Lebih pintar dari kita lah. Iya, mudah-mudahan itu kan. Tapi kan kok dia bisa nggak ngerti kafir itu siapa? Padahal jelas bahwa di surat apa itu yang barang siapa yang mengatakan Allah 3 daripada yang 1, Allah punya anak. Itu kan jelas bahwa itu orang itu udah kafir gitu. Berarti ketika seorang muslim dia menyatakan dia bukan subjektif juga gitu. Ketika dia bilang, ya saya muslim, saya bukan orang kafir, itu benar kalau kata Anda. Benar. Karena selanjutnya di situ videonya beliau bilang bahwa kok bisa ketika dia udah ngerasa muslim tiba-tiba
dia terbebas dari sebutan kafir. Kok bisa? Yo bisa kan, masih ada kunci tadi syarat 2 itu. Nah, berarti kan pendefinisian kufrun ini pakai istilah dan syariat, pakai istilah bahasa dan istilah syariat. Kalau pakai istilah bahasa yang sekedar menutup atau ingkar, itu semua muslim bisa kena. Yang nggak pernah bersyukur nikmat berarti dia kufur nikmat. Atau misalnya ada hadis Rasulullah yang meninggalkan sholat itu bisa kafir. Bisa keluar dari agama Islam. Nah, kalau definisi syar'i, siapapun yang tidak beriman dari kalangan Yahudi, Nasrani ataupun kaum musyrik, ya berarti dia kafir. Nanti, dan itu pendefinisian ini menentukan status di dunia dan akhirat. Gitu. Gimana? Ini kan maksudnya di tahun-tahun belakangan ini sebutan kafir atau terminologi kafir ini dipakai buat sesuatu kelompok yang dia melakukan tindak kekerasan, lalu menyebut mereka sebagai orang yang gampang mengkafirkan. Lalu ketika kita mengkafirkan orang di luar Islam, ini apa namanya teman-teman? Kita kan bicara tentang terminologi Islam ya. Jadi kita harus mengacu pada Islam nih. Iya, bahasa-bahasa syar'i. Bahasa-bahasa syar'i gitu, halal, haram dan lain-lain gitu. Jadi yang di luar Islam mohon mudah-mudahan nggak tersinggung gitu. Ya agama kami begini. Nah gitu. Sumbernya dari nanti akan saya ceritakan sedikit. Cuman kita kembali ke tadi masalah kafir tadi. Kata kafir ini kan akhirnya jadi seakan-akan stigma buruk gitu. Padahal ini kan bahasa Allah yang paling lembut, bener gak sih? Ketika beli Allah mencontohkan dalam surat Al-Kafirun itu. Ya itu bentuk ketegasan syariat kita. Oke. Tegas. Sekaligus bentuk rahmat bahwa lagi-lagi Allah itu punya keinginan loh. Allah itu punya iradah syar'iyah, diniyah, bahwa Allah itu menginginkan semua makhluknya itu berada dalam kebaikan dunia dan akhirat. Ya. Jadi Allah tuh pengennya ya semua manusia masuk surga. Tapi Allah tuh juga punya iradah kauniyah, sebuah takdir yang sudah Allah tetapkan. Seperti Fir'aun itu mati dalam keadaan kafir. Iya, Namrud mati dalam keadaan kafir. Tapi secara syar'i Allah itu mengutus kepada mereka para nabi dan rasul. Dikirim Ibrahim, dikirim Musa alaihi wassalam. Itu supaya mereka beriman gitu. Maka ya nggak usah bertele-tele lah dalam definisi kafir ini. Pokoknya kalau tidul iman, tidak beriman, tidak mengakui rukun iman yang 6, sudah berarti kafir. Dan akidah kita itu adalah kalau orang yang sudah jelas status kafirnya, ya sudah ya kita anggap kafir. Bukan berarti kita bermuamalah dengan buruk kepada mereka. Bukan berarti kita menzolimi mereka, enggak gitu. Tetap ada aturan. Itu statusnya dia kafir gitu aja. Tapi kalau orang yang masih muslim, KTP-nya Islam, itu kita nggak boleh sembarangan mengkafirkan orang itu. Nah, ini menarik. Ketika habis beliau mencontohkan terkait masalah kafir itu, nah beliau analogiin lagi nih masalahnya. Contoh, misalnya seorang koruptor. Kalau kita kembali ke masalah tadi bahwa kafir itu adalah menutup dari rahmat Tuhan gitu. Ketika koruptor, kata beliau gitu. Saya mengutip kata beliau semua nih di dalam video ya. Ketika koruptor melakukan tindak korupsi, lalu dia telah menutup diri dari kebenaran Tuhan, bener kan? Kalau secara itu dong. Akhirnya ya meskipun dia pelakunya muslim, maka dia telah kafir gitu. Nggak konsisten berarti. Nah ini yang bahaya sebenarnya, yang akhirnya dikritisi oleh yang ini saya lihat ya di Facebook, di media sosial itu banyak yang merepost video tersebut lalu mengatakan mereka khawatir kalau ternyata prof tersebut justru bermudah-mudah dalam pengkafiran. Nah jadi kan statement awalnya seakan-akan beliau itu ingin membela, jangan semua enggak semua yang enggak beragama Islam itu kafir. Seakan-akan begitu nih. Yang enggak muslim enggak kafir kok gitu. Tapi kok di statement yang lain bilang yang muslim bukan berarti enggak selamat dari kekafiran loh. Anda maunya apa? Gitu loh. Anda maunya apa gitu. Kalau memang KTP-nya bukan Islam ya sudah itu kafir. Gitu sudah jelas definisi di dalam agama kita gitu. Ini bukan keras, ini tegas. Ya kul ya ayyuhal kafirun. Rasulullah diperintahkan katakan wahai orang-orang kafir. Memang biar tersinggung, biar sadar gitu. Anda itu diciptakan oleh Allah, dikasih rezeki, diatur kehidupannya dengan baik. Tanya hati kecilnya pasti meyakini itu kok. Pasti nggak mungkin nggak. Gitu. Dan semua Rasul itu karim, lembut, penyayang kepada umatnya. Bayangin Nabi Nuh itu berdakwah sampai 950 tahun. Coba.
Itu supaya biar umatnya ayolah. Karena beliau tahu betul apa yang akan menimpa kaumnya kalau mati dalam keadaan Dalam kafir. Dan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu Rasulullah SAW itu diperlihatkan kepadanya neraka loh. Ya, Nah ini orang kalau nggak mengimani Nabi Muhammad ya nggak percaya peristiwa Isra Mi'raj. betul. Nah kalau Prof misalnya beriman kepada Rasulullah SAW, percayai dong peristiwa Isra dan Mi'raj. Yakini, Abu Bakar aja percaya. Dan kalau nggak percaya Isra Mi'raj, kita nggak laksanain sholat sampai hari ini. Ya, ya betul. Nah kelak di padang mahsyar, ini dalam kitab At-Tazkirah disebutkan bahwa neraka itu akan didatangkan, Neraka kan digiring ke mahsyar. Dan neraka itu disebutkan oleh Imam Qurtubi itu bentuknya seperti tungku. Dia memiliki 4 kaki. Oke. Berjalan diikat dengan 70.000 rantai. Diikat dengan 70.000 rantai. Satu rantainya dipegang oleh 70.000 malaikah. Allah. 70.000 malaikah. Seandainya satu rantai satu rantai ini lepas, maka pecutannya akan memunculkan angin panas yang akan menghanguskan semua manusia yang ada di mahsyar. Ketika neraka didatangkan, itu Ibrahim pingsan. Khalilullah, kekasihnya Allah pingsan. Hanya satu orang yang tidak gentar hari itu. Dan ketika neraka datang, itu dicegat oleh orang ini. Siapa Nabi beliau? Muhammad SAW. Masya Allah. Wahai neraka, kembalilah ke tempatmu. Tenang saja, nanti akan ada orang-orang yang datang menemuimu. Nah, Gitu. Karena sudah hari kiamat, sudah jelas statusnya kan. Nah, ngeyel itu neraka. Wahai Muhammad, menyingkir dari jalanku, aku diharamkan menyentuh dirimu. kata neraka. Karena kan dulu pernah ketemu pas Isra Mi'raj. Maka cuma Rasulullah yang sanggup. Menahan. Dan itu dijanjikan oleh Allah. Wa ba'athu maqama mahmudanil ladzi wa'attah. Itu kedudukan spesial Rasul. Hari kiamat itu semuanya cemas. Kecuali beliau alaihi salatu wassalam. Lah. Nah kalau kita tuh benar-benar sayang gitu, cinta sama Rasulullah tuh, ya udah kita definisikan Islam sebagaimana definisi Islam. Rasul, definisikan kufur itu ya pakai definisinya Rasul gitu. Kalau Rasulullah tidak tegas dalam status kafir, ngapain dia capek-capek mendakwahi paman-pamannya? Iya bener, orang Quraisy Orang itu. musyrik. Ngapain dia capek-capek mendakwahi Yahudi? Padahal mereka juga menggunakan kitab Taurat dan Zabur. Ngapain capek-capek mendakwahi Nasrani? Gitu. Karena beliau tahu bahwa nanti orang-orang itu akan digiring menuju peristiwa yang sangat dahsyat itu. Allah. Itu Rasulullah sayang banget loh. Rasulullah tuh pengennya tuh manusia semua masuk Islam. Pengennya begitu. Ya cuman ada orang-orang yang Yang udah Islam aja pengennya nggak Islam gitu. ya Islam ini apa namanya, open minded. nanti kan ada yang nonton video ini terus bilang misalnya ya, alah ente cerita-cerita tentang neraka belum pernah ke neraka. Nggak harus, saya nggak harus nyobain neraka, Nggak bisa mau. nyetain neraka gitu. Aduh. Terus gini, ketegasan status kafir dan tidak kafir itu kalau di dunia nanti kaitannya sama hukum fikih. Tadi kan kita oke. udah singgung masalah Ya, ya. sembelihannya boleh dimakan atau tidak. Kemudian pernikahan jelas Ya. nggak boleh gitu. Orang beda suku aja banyak khilafnya. Banyak aturannya, banyak adat yang gitu. berbeda ya. Nah ini beda agama, satu mau ke menyembah Allah, satu menyembah yang selain Allah. Lah, nanti dididik anak gimana? Itu pernikahan apa cuman mau enak di ya kemarin di video yang sebelumnya kan pernikahan itu bukan masalah persetubuhan saja, tapi Iya. persejiwaan. Ya kan, ya? Yoi. Beda agama, cari ribet. Tunjukkan pernikahan beda agama yang berhasil. Tunjukkan, nggak ada. Nggak akan ada. Karena itu menentang Fitrahnya Fitrahnya. aja gitu. Terus nanti ada kaitannya dengan misalnya bagaimana kita menyapa. Kalau sama muslim kan bisa assalamualaikum, sama orang kafir bagaimana. Ada aturan-aturan yang kita tetap berakhlak, tetap adil kepada orang-orang kafir ini, tapi kita tidak kehilangan identitas kita sebagai seorang muslim. Itu di dunia nanti masih banyak poinnya lah. Di akhirat itu jelas. Tempat kita udah beda tuh. Udah jelas. Sampai-sampai kan di An-Naba disebutkan, ya monggo dicek lah para pemirsa, cek di kitab Al-Quran kita gitu. Nggak usah cek kitab-kitab yang lain. Bacalah Al-Quran gitu. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Pada hari kiamat itu orang kafir akan berkata, orang kafir. Oh, iya ingat saya. Bukan pakai bahasa-bahasa yang halus yang bukan muslim. Enggak, orang kafir. Orang gitu. kafir. Seandainya kami itu dijadikan panah. Jadi pada hari kiamat itu para binatang itu akan dikisos.
fauna itu akan dikisos karena sesama binatang itu saling mendolimi. Iya, mereka kira balas-balasan nih Son. Iya, jadi kadang-kadang ada monyet yang kuat dia nyiksa monyet yang lemah. Beberapa jenis monyet itu bahkan kanibal. Gitu ada, atau misalnya hewan yang sesama kucing aja kan berantem. Nah, itu nanti ada kisosnya di akhirat. Sesama binatang itu dikisos. Setelah selesai kisosnya, lalu Allah jadikan mereka tanah dan debu. Nah, orang kafir melihat peristiwa itu. Aduh, hai, seandainya aku dulu gitu ya. Enak banget. karena binatang tuh selesai, mereka nggak masuk surga, nggak masuk neraka. Oh gitu. Selesai gitu. Jadi debu tadi ya. Udah kelar urusannya. Sedangkan orang kafir, dia kan kemarin di kuburan di alam barzah itu kan diazab lama banget sampai tegaknya hari kiamat. Nah, ketika nafkhatul ula, ketika malaikat Israfil itu meniup sangkakala yang pertama, kehancuran seluruh alam semesta, itu azab kubur berhenti. Berhenti itu ngaso, Pak paribasan tuh berhenti sejenak gitu, istirahat. Tiupan yang kedua itu dibangkitkan semuanya. Makanya orang kafir sampai berkata, qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina hadza. Itu surat Yasin. Allah. Mereka orang kafir itu berkata, ya celaka kita. Ini siapa yang bangunin kita gitu. Karena udah enak. Karena udah berhenti dari azab kubur, enak kan? Dipikir udah kelar gitu. Siksaannya kelar. Mereka akhirnya berkata, qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina hadza. Dijawab sama orang beriman, hadza ma wa'adar rahman. Ini yang dijanjikan sama Allah Subhanahu wa taala. Udah kejadian, habis itu baru dikirim ke masyar dan lain-lain. Jadi terserahlah profesor mau bicara definisi kufur seperti apa, tapi kita sebagai orang beriman tuh ya beriman kepada Allah, kepada Rasul, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada nabi, hari kiamat, kemudian beriman kepada takdir. Nah, kita menjalani kehidupan itu ya udah ikut Rasulullah gitu. Ulama-ulama juga sudah menulis bagaimana Rasulullah menjalani hidup, fikih ibadah juga silahkan pilih lah gitu. Mau pakai mazhab yang mana gitu. Tapi para ulama tetap sepakat bahwa menikah itu tujuannya ya sakinah mawaddah warahmah. Ngapain cari yang beda agama? Benar. Nah, ini mungkin terakhir Ustaz ya. Ketika saya pernah cerita tadi ya, itu terkait masalah kafir tadi. Jadi pernah ngobrol sama teman yang kafir, ya kan? Dia pernah nanya, Pet, gue sebenarnya kafir nggak gitu? Menurut lu gue kafir nggak? Akhirnya saya bilang, lu udah sunat belum? Gue belum sunat kafir. Terus saya bilang ke dia, lu mungkin nggak ketika kitab lo, dia kan Kristen ya, mungkin ketika kitab lu bilang bahwa ketika Tuhan lu turun itu akan menyelamatkan mereka yang percaya kepadanya. Orang yang nggak percaya akan ke neraka, orang yang berdosa akan ke neraka gitu. Bener nggak? Iya bener. Mungkin nggak lu ketika Alkitab mengatakan demikian lalu lu tolak? Oh nggak mungkin, berani sama. Ketika Quran bilang bahwa orang yang tidak beriman pada Allah dan Nabi Muhammad serta Al-Quran itu orang kafir, maka gue nggak berani ngomong yang lain lagi. Ketika surat Al-Kafirun itu berbunyi ya ayyuhal kafirun, ketika Allah sebut kalian yang non muslim dengan sebutan kafir, membedakan antara mukmin, antara seorang muslim dan bukan muslim dengan sebutan kafir, maka gue nggak berani ngerubah. Tapi kan Pet, itu ada lakum dinukum muladin apa? Untuk mau agama, nah itu dia. Ketika gue pakai terminologi Islam menyebutkan seseorang, ya mestinya nggak usah tersinggung. Sama ketika lu sebut gue domba yang hilang, domba yang tersesat, nggak ada masalah buat seorang muslim. Mau dibilang seorang muslim itu nggak masuk surga, nggak ada masalah. Karena itu yang lu yakinin dan lu pegang serta lu ikuti para pendeta dan ulama lo gitu bahasanya. Oh gitu ya. Jadi kata kafir ini sebenarnya fine-fine aja, nggak ada masalah. Jadi masalah ketika ada sesuatu hal, sebuah kelompok yang tidak bertanggung jawab dalam Islam, lalu menisbatkan itu pada Islam gitu. Padahal udah diajarin sama Rasul bahwa semua itu nggak boleh dengan kekerasan dakwah. Apalagi Indonesia nih bilang, oh iya juga ya. Berarti ya memang seakan-akan ketika seorang muslim menyebutkan kata kafir itu berarti dia radikal. Padahal nggak begitu. Kita mengikuti apa yang Quran dan Nabi bilang. Clear. Nah, selesai gitu. Dan sebetulnya Islam itu luhur, mulia, terhormat. Sehingga hukum-hukumnya terhadap orang kafir itu juga detail, jelas. Misalnya kita tidak boleh ittaquz zulma, zalim, walau kana kafiran.
Jagalah dirimu dari berbuat zalim meskipun kepada orang kafir. Oh kan jelas. Nggak boleh kita zalim sama orang kafir, itu nggak boleh. Itu hadis Rasulullah SAW, hadis akhlak gitu. Kenapa? Karena orang dizalimi itu doanya mustajab. Ya orang kafir kalau berdoa juga bisa dikabulkan sama Allah gitu. Nah kita nggak boleh zalimi. Terus lagi-lagi kita harus kembali melihat Rasulullah SAW. Beliau tegas gitu. Saya Muslim, ana Abdullah wa Rasulullah. Saya adalah hamba Allah dan utusannya. Maka beliau alaihissalam repot-repot nulis surat ke Kisra, ke Romawi. Itu dengan adab yang luar biasa. Dengan adab yang luar biasa gitu. Itu dalam rangka ayolah masuk Islam, ayo aslim taslam. Kamu masuk Islam, kamu selamat dunia, selamat di akhirat gitu. Ya gimana ya? Kalau memang Anda agak-agak sensitif dengan Islam yang tegas gitu, silahkan masuk lewat pintu sirah Rasulullah gitu. Atau teman-teman pemirsa bisa coba menikmati Islam ini dengan mengenal Rasulullah SAW sedalam-dalamnya. Nah di surat Yasin disebutkan tadi ya, yang tadi aku baca, qalu ya wailana man ba'atsana min marqatina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Jadi nanti pada hari kiamat tuh orang-orang itu akan berkata, dan benarlah rasul-rasulnya. Jujur, semua nabi itu jujur. Amanah, nggak pernah nyembunyiin sedikit pun. Nah silahkan teman-teman semua yang muslim, yang mukmin atau yang kafir, ya kami mempercayai Rasul kami mempercayai Nabi Muhammad SAW. Umat Islam tuh sampai merayakan Maulid, yang merayakan, ada yang mengkaji kitab, ada yang mengkaji sunnah dan seterusnya. Karena kami percaya betul apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW gitu. Ya sudah gitu. Dan Rasul diperintahkan ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, dan seterusnya lah. Gitu. Jadi ingat itu terakhir tuh yang surat Shad ayat 62. Surat ayat 62. Shad ayat 62 itu saya lupa matan ayatnya. Tapi kurang lebih artinya itu ketika orang-orang yang jahat yang dulu menganggap orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya itu sebagai orang jahat, ketika mereka di neraka mereka tanya tuh, aduh kemana ya mereka yang dulu kita jahat itu. Wa qalu ma lana la nara rijalan kunna na'udduhum minal asyrar. Dan orang-orang durhaka berkata, udah di neraka nih berarti ya. Mengapa kami tidak melihat orang-orang yang dahulu di dunia kami anggap orang jahat? Ya. Lah di surga. Mereka ada di surga satu tempat dengan kalian gitu. Tapi kan ini definisi surga yang kami percaya loh umat Islam. Umat yang lain kalau nggak percaya dengan apa yang kita katakan ya udah, fine aja, nggak ada masalah. Ya ini sedikit apa? Ya kita kan masih belajar juga ya, bukan kami yang paling paham dalam urusan agama ini. Maka tugas kita ya berdakwah dengan sebaik-baiknya, jangan sampai kita jahat gitu, jangan sampai kita menzalimi orang. Tapi ya kepada yang pengetahuannya juga sama-sama nggak banyak, ya jangan asal ngomong lah, gitu. Akhirnya nanti Anda tersesat, Anda menyesatkan banyak orang, nah itu lebih bahaya lah. Gitu. Masya Allah. Oke, mungkin jelas sih ya. Jadi begitu yang akhirnya saya pahami, ternyata satu tadi masalah sebutan kafir itu ya sebenarnya sebuah ketegasan dalam Islam dan gak ada masalah juga sebenarnya buat yang di luar Islam. Nah, para ulama kan tegas dari awal. Kafir, kufrun, bukan kafir ya. Kufrun itu masdar, kata dasar. Artinya apa? Taghtiyah, menutup, atau satrun, menghalangi. Nah itu secara bahasa. Secara istilah ya tidul iman, tidak beriman. Sudah dalilnya banyak itu, syahidnya banyak, ayatnya banyak, hadisnya banyak. Nah berarti sedangkan iman itu naik dan turun. Berarti orang yang sudah masuk Islam, dia bisa keluar dari agama ini kalau dia tidak menjaga sendi-sendinya. Tapi kalau orang yang sudah masuk Islam, hanya para ulama yang boleh menetapkan dia sudah kafir atau belum jika melanggar. Bukan sembarangan orang gitu. Nah, jadi coba bayangin corong, Bang. Corong. Ya, kan kecil tuh bawah tuh. Apa kerucut ya? Iya, dari atas gede, bawah kecil. Mulutnya besar, tapi ini kecil. Masuk Islam itu mudah. Syahadat doang. Gitu. Nanti yang baru masuk Islam dapat zakat, meskipun orang kaya. Dan dituntun, nggak boleh dibebani syariat kecuali yang sudah dia pahami. Perlahan-lahan dibangun imannya, baru diberikan kewajiban-kewajibannya. Nah kalau sudah masuk Islam, pintu keluarnya tuh kecil banget, ketat banget. Nggak boleh asal lo kamu kafir, nggak boleh. Agama kami begitu, agama kita seperti itu. Soalnya mereka yang terburu-buru, yang mereka tersesat itu ya. Makanya orang Islam sebermaksiat apapun dia tetap tenang karena ya saya Muslim gitu. Ya cuman sorry, ya
Di akhirat itu neraka itu ada 7 level. Neraka itu ada 7 level. Neraka yang tadi di stop sama Rasul suruh kembali ke tempatnya lagi itu ada 7 level. Level paling atas itu untuk kaum Nabi Muhammad. Untuk orang Paling Islam. atas. Untuk orang Islam. Jadi jahanam yang paling atas itu untuk kaum muslimin. Sorry to say gitu. Yang mana wa amaman khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Nah ini yang amalan kebaikannya lebih sedikit daripada kebaikannya masuk neraka. Tapi suatu hari neraka ini akan kosong. Dari kaum muslimin. Iya, karena dikeluarkan semua masuk surga. Dan yang terakhir kali dikeluarkan dari surga itu nanti disuruh dikeluarkan dari neraka, itu disuruh masuk surga, nggak mau. Kenapa? Masuk surga kamu? Enggak ya Allah. Udah penuh ya Allah. Saya malu. Ini yang terakhir kali dikeluarin dari neraka gitu. Masuk. Enggak ya Allah. Udah penuh ya Allah. Aku bayanginnya gitu di kitab At-Tazkirah tuh. Ya salam. Terus akhirnya yang ketiga Allah perintahkan tegas. Masuk. Akhirnya dia masuk. Itu yang terakhir Bang. Yang terakhir masuk surga. Terus akhirnya ditanya. Seandainya kamu aku berikan kenikmatan surga hanya seperti kenikmatan dunia seisinya, mau enggak? Jadi sama kayak kehidupan yang sekarang nih. Tapi semuanya Tapi ya Bang ya. punya dia. Semuanya. Mau ya Allah. Iya. Karena kamu mau, karena kamu ridho, saya lipatkan 3 kali lipat kata Allah. Allah. 3 kali lipat dari si dunia dan si Iya, mau. Saya lipatkan 5 kali. Gimana? Alhamdulillah mau ya Allah gitu. Saya lipatkan 10 kali. Mentok. 10 kali itu di dalam kitab At-Tazkirah disebutkan dia punya 8.000 pelayan. Itu yang itunya. Yang terakhir masuk surga. Punya 80.000 pelayan, punya 70 bidadari, diberikan pakaian yang sangat indah. Bahkan setiap hari Jumat dia akan ke pasar surga untuk melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah. Masya Allah. Itu yang terakhir, cuy. Lalu gimana yang surganya yang paling tinggi? Disebutkan bahwa mereka yang menempati kedudukan surga yang paling tinggi bersama dengan para nabi dan rasul itu akan senantiasa melihat wajah Allah setiap pagi dan sore. Masya Allah. Pagi dan sore. Enggak cuma Jumat doang ya? Pagi dan Tapi sore nih, Bang, ya tapi nih, salam. saya sebagai pendosa akhirnya mikir, waduh, paling yang ini juga nggak apa-apa deh, bahasanya kan begitu kan, karena amal dikit gitu. Kayaknya buat yang ke atas tinggi banget. Makanya Berat hari kiamat tuh hari penyesalan, hasroh. Yang masuk surga nyesel, ya segini doang. Gitu mah gue dulu taat. Segini, iya, bukan karena rewardnya, tapi wah seandainya aku tuh lebih taat kepada Tapi Allah. berarti nggak, wah ini panjang nih bahasanya jadinya satu. Lah kan kita bicara jangan ya bicara kafir ya berarti bicara Islam muslimnya dong. Nah, enaknya jadi orang muslim tuh apa? Ya masuk surga gitu. Berarti itu kita yang bawah nggak bisa naik ke atas ya? Tapi yang atas bisa ke bawah. Bisa. Yang bawah nggak bisa ke atas. Tapi gimana ya? Eskalator mati apa gimana? Tapi gini loh, maksudnya kamu kan punya di surga itu nggak ada malam loh Bang. Pagi terus. Pagi sampai sore, nanti sore itu tirai ditutup dan nggak ada tidur. Aduh, ini Serius nggak ada tidur. Terus ngapain? Lah lu yang paling tahu gitu. Dan nggak ada lelah. strong terus kita. Oh jelas. Strong terus. Iya. Aduh. Nah, terus gimana ya? Ya Anda masih mau bermain-main dengan definisi kafir dan kufur tadi. Enggak deh. Makasih. Mending kita tuh naikin derajat saya muslim, saya naik jadi muhsin, mukmin dan muhsin gitu loh. Orang-orang aja belajar dari syariat, tarekat, hakikat, malah main di Definisi kafir. Definisi main saya kafir yang mana, saya kafir yang mana. Jangan begitu lah. Benar. Jadi semangat buat teman-teman kafirku, ayo semangat. Ya salam gitu. Jadi ya subhanallah. Terus kadang-kadang kenapa orang itu meremehkan masalah hari kiamat gitu? Karena tertipu. Kayak misalnya cerita Kerasakti itu. Kan dia dibakar di tungku neraka 1000 tahun. Ya kan ya? Sun Wukong. Kan jadi sakti. Sakti dia. Dia yang ngalahin raja neraka tahu. Ya kan ya? Iya betul, dia ngajin raja neraka. Kan kocak. Kayangannya dia acak-acak loh. Hellboy juga ya. Nah Hellboy gitu. juga. Nah sehingga orang itu bercanda soal neraka, alah sepele gitu. Enggak gitu bos. Jadi neraka itu sifatnya disebutkan dalam surah Al-Haqqah kalau nggak salah itu fa'asau rasulah rabbihim, dan mereka memaksiati
rasulnya para Tuhan, rasulnya Tuhan, rasulnya Allah, Rasulnya Allah. fa'akhadhahum akhzatar robiyah. Maka mereka akan diazab dengan robiyah, azab yang berlipat-lipat. Ini tahu riba nggak, Bang? Tahu. Riba itu kan bunga itu kan berlipat terus, Ya. nggak mungkin kurang. Robiyah, azab itu berlipat terus. Jadi nggak ada orang diazab di neraka tuh jadi makin apa, dia punya daya tahan, durability-nya naik, Oh enggak ya, terus jadi enggak sakti. agak kebal sama api ya. Enggak. Itu azabnya akan terus naik, levelnya tuh naik terus. Nah, Nanti kapan-kapan dibahas lah tentang masalah sifat-sifat penduduk neraka. Oh, itu. boleh tuh. Yang gigi Grahamnya itu kayak segede gunung Uhud itu Uhud. katanya. Itu kenapa? Berarti kan pori-pori kulitnya luas. Coba ini aku tadi ketusuk staples aja di sini. Sakit banget. Sakit. Padahal ini permukaannya cuma 1 mili. Coba kalau jempolmu digedein, digedein ukurannya gitu. Jangan itunya doang gitu ya. Ini ya misalnya. Ini maksudnya kelingking. Iya, linking. Tapi kan kalau kegores kan jadi sel-sel yang merasakan sakit itu kan semakin banyak. Iya sih benar. Mm-mm. Itu segede Graham ya. Segede Graham gunung Uhud ya. Nah, mungkin untuk closing ya. Level neraka yang paling atas untuk kaum muslimin, tapi dia akan masuk surga. Di bawah-bawahnya itu yang untuk Yahudi, untuk Nasrani, musyrikin. Nah, yang paling bawah yang level 7, yang di situ ada sumur kedukaan, yang kalau sumur itu dibuka, maka neraka pun berlindung kepada Allah. Neraka itu doa, ya Allah, aku berlindung dari sumur yang ada di dalam diriku. Aduh, kok dia bisa Sumur keputusasaan dan kesedihan. Nah, yang level 7 paling bawah itu untuk siapa? Orang munafik. Orang yang jual agamanya tuh, udah muslim jual agama dia. Ya, karena dagangan yang paling laris dan gak butuh modal ya jualan agama, bosku. Iya bener ya Allah ngeri banget, astagfirullahaladzim. Gitu Sat. Itu kita berlindung dari kemunafikan gitu. Jangan sampai apa statement-statement kita itu nggak selaras dengan misi dakwahnya para rasul, khususnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kayaknya udah gitu cukup deh. Saya pamit ya. Kalian ya, pamit ya. Saya ya. Makasih banyak jazakallahu khair. Ya. Nanti kita jumpa lagi lah insyaallah. Satu lagi. Ditutup aja nih. Iya. Tadi koruptor bukan pembatal keislaman ya? Ya. Nggak termasuk ya? Ya masih muslim. Masih muslim ya? Oke. Oke, Sat ya. Kecuali koruptornya agamanya memang bukan muslim ya, berarti dia kafir gitu. Ini karena harusnya pergi teman-teman, saya yang closing ya. Demikian video kita, semoga bermanfaat. Nanti kapan-kapan kita coba bahas kitab At-Tazkirah ya, tapi dengan pembawaan yang ya kasih pertanyaan-pertanyaan lah. Biar apa? Biar mati gak kosong-kosong amat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قد أفلح المؤمنون